Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, Rahmat 145 Official. Saya akan mereview ereking di belakang saya ini yang videonya saya tonton di channel milik Nizar Motovlog, salah satu YouTuber terkenal di dunia pererekingan dan perkebutan. Nah, kita lihat cuplikan berikut ini. Oke, kelar ya gila. Ini dia orangnya. Hai semua. Dengan Mas Eko, pemilik motor ereking di belakang saya ini, yang juga punya channel YouTube. Nama YouTube-nya Mas Eko Motovlog 146. Jangan lupa ya subscribe channel Mas Eko Motovlog 146. Oke. Apa kabar bro? Oke, kita langsung saja tanya-tanya seputar motor di belakang saya ini. Apakah boleh kita tanya-tanya sama orangnya, langsung pemiliknya ini? Boleh dong. Yuk lanjut. Kita lanjut berarti. Perjalanan punya erekingnya itu gimana Pak? Kenal ereking, suka ereking itu dari siapa? Untuk awal mula gua pakai ereking sih sebenarnya, jujur ya gua jawab ya, gua diracunin sebenarnya sama anak-anak ini. Main yang lain pakai ereking, gua kagak. Terus ya tahu sendiri harganya keracunin, ayo pakai ereking. Akhirnya gua pakailah nih ereking. Nah, ini beli ereking masih, maksudnya bangun apa udah jadi seperti ini? Apa gimana Pak? Gua beli ereking ini tuh dapatnya standar sih, udah begini sebenarnya. Ya cuman gua mainin di chrome aja, soalnya kalau standar banget kayaknya gimana gitu deh. Jadi ya cukup, ya gua manisin aja lah, gua krum-krumin sama ganti pelek aja. Kalau mau body mah begini adanya. Wih, cuman dapat ereking standar, cuman main chrome itu. Iya Pak, apa namanya, untuk dulu beli harganya berapa Pak dulu? Gua beli motor ini itu tuh tukeran bro, tukar tambah sih sebenarnya. Nambahnya berapa? Rahasia dong. Kuntul. Yang penting dapat ereking. Ereking sekarang udah mantap nih. Nah, kan kenapa kok jadi suka ereking? Kan berisik, terus ngebul, terus boros. Itu gimana kok sekarang kok jadi suka? Kok malah permanis, percantik seperti ini? Kalau gara-gara suka kenapa ya itu tadi, yang pertama gua diracunin. Ya emang sih ini motor berisiknya kayak apaan, ngabul. Tapi seiring berjalannya waktu ya gua lihat dari kesehariannya, terus solidaritasnya sesama pengguna ereking ya mantep banget dah, pokoknya dah juara emang. Dari situ gua mulai bisa dibilang ya nyaman lah pakai ereking gitu. Itu udah berapa tahun Pak ini Pak, apa namanya, megang ereking ini? Sebenarnya baru banget gua pegang itu, baru sekitar 2 atau 3 tahunan lah kalau nggak salah. Lumayan lama. Nah, oke, kita langsung saja tanya-tanya seputar motor di belakang saya ini. Apakah boleh kita tanya-tanya sama orangnya, langsung pemiliknya ini? Boleh dong. Yuk lanjut. Kita lanjut berarti nih tanya-tanya. Nah, kita mulai ke bagian atas. Bagian atas tuh bagian handle-nya dulu, kanan kiri.
itu pakai apa Pak? Untuk bagian handle gua pakai punya R25. Bagian kopling juga sama, gua pakai handle R25 semua. Istimewanya pakai handle dan master rem R25 tuh apa sih Pak? Istimewanya ya barang ori udah pasti awet lah. Satu awet, kemudian enak aja dipakai itu. Nah, terus bagian speedo itu ori apa gimana? Speedo masih original. Speedo original Mas Bro. Nah, dan bagian lampunya Lampu juga masih rumahnya pakai original. Bolam masih pakai Luminos Z3. pakai Luminos Z3. Itu modelnya yang kayak gimana sih Pak? Jadi ya lebih terang, ada 3 warna dia kayak strobo. Ada putih, biru, sama kuning. Wah, ini lumayan nih, bagus. Nah, dan bagian lampu senya itu Pak, kelihatannya mengkilap itu. Sen masih asli juga bro. Kita pakai asli-asli aja dulu. Masih asli semua. Ini terus di bagian tangkinya. Tangki masih ori bawaan lahir ini. Tapi agak buluk-buluk dikit sih. Gak apa-apa lah ya. Dan strippingnya itu loh, stripping sama logo emblem Yamaha-nya itu apakah masih orinya? Bawaan lahir. Buset, bahan lahir bro. Nah, untuk bagian joknya ini, joknya dulu, joknya ini kelihatannya empuk, kelihatannya juga original apa gimana ini? Bagian jok itu gua pakai punya R-King yang lebih tua sih. Gua nggak tahu nomor tahun berapa, yang jelas lebih tua dari motor ini. Tahun 80-an atau 90-an original. Itu yang apa namanya, yang bawahnya pakai besi ya, apa udah ini kan atom? Ya, ya bener banget pakai besi. Berarti lebih kuat dan presisi dong. Sepertinya begitu. Nyatanya masih utuh. Oh, berarti ini emang ngambil konsepnya begini ya. Nah, terus untuk bagian box akinya itu masih ori juga sama kayak tangki apa? Untuk bagian box aki ini masih ori, masih original. Terus yang depan ini catnya gua kletek berpakai thinner, ternyata di dalamnya itu chrome. Ya udah sekalian aja. Istimewa sekali ini. Nah, untuk bagian behel sama ini apa namanya, masih ada apa namanya buat helm, itu masih ori apa gimana nih Pak? Untuk cantelan helm itu ori sih, udah begitu dari dulu. Berarti kunci kontaknya masih satu lubang apa gimana? Kunci kontak masih satu lubang. Sombong amat. Buset, buat satu lubang apa maksudnya 4 inian tutup apa namanya, buat tutup kontak sama tutup belakang sama helm masih satu kunci. Nah, untuk bagian belakang lampunya juga masih ori sama sensenya. Untuk bagian belakang itu lampu belakang original, sen juga original, semua original itu. Ini serba original atasannya ini. Nah, kita lari ke bagian kaki bagian depan dulu. Geser ya Pak. Geser dulu geser. Nah, untuk bagian tabung shocknya itu Pak, itu sengaja dikrom apa gimana Pak? Ini ya untuk tabung shock ini sebenarnya ini original, tapi biar tambah manis gua chrome aja.
Terus untuk apa namanya, pakai velg apa ini Pak? Gua di sini pakai velg Rossi, yang depan itu ukurannya 215. Pakai Rossi ukuran 215. Nah, di bagian kepala babinya atau kalipernya itu masih standar atau udah ganti? Kaliper sih standar ya, original. Gue belum pernah ganti sini, ganti cuman kampas remnya doang. Kalau kaliper gue belum pernah ganti. Bener-bener original itu dipertahankan di bagian bodinya sama ini ya, cuma main chrome. Nah, untuk bagian kaki-kaki belakang Pak, Oke. Geser lagi nih. Ya. Nih kaki-kaki belakang sok masih original, masih ori nih. Terus gua terangin lagi apa ya, ini arem ini sih bisa dibilang ori tapi udah dimodif. Jadi dia pakai stabilizer, tapi untuk aremnya ini ori di chrome. bener Pak. Nah, sekarang ini kok dirubah ke tahun muda, itu gimana Pak? Ini gua rubah ke tahun muda soalnya yang orinya gua simpen. Sayang gua mau chrome, mending gua simpen. Gua beli tahun muda chrome juga. Ini diganti tahun muda ini, tapi lumayan mantul. Nah, terus lanjut tadi Pak, bagian mana tadi tuh? Velg belakang. Velg belakang itu untuk merek sama yang depan ya, cuman beda di ukuran. Dia pakai ukuran 250. Cuman beda ukuran. Nah, dan lari ke bagian knalpotnya nih, mulus nih. Pengen tahu nggak knalpotnya pakai apaan? Nih, kasih tahu Pak. Sekarang untuk bagian knalpot ini gua pakai merek produk dari Bandung lah. Ada sebuah produk dari Bandung, udah cukup terkenal sih. Nah, untuk tarikannya knalpotnya gimana Pak? Yang dari Bandung ini? Yang jelas gua pakai itu tipe yang paling berisik sih sebenarnya. Berisik banget. Terus untuk tenaga ya boleh lah. Nah, untuk bagian gear belakang dan gear depan itu pakai ukuran apa, merek apa? Untuk bagian gear gua pakai ukuran 33 di belakang, depan 15. Punyanya mereknya pokoknya 3 huruf kembar dia. Pasti tahu lah. Nah, kita lanjut ke bagian counter kiri, kanan. Counter kanannya itu sengaja di chrome apa gimana? Itu menyeimbangkannya yang arem belakang apa gimana Pak? Untuk bagian counter kanan kiri itu sebenarnya ori dulunya ori ya, cuman sekarang ini juga masih ori sih, cuman di chrome biar tambah mengkilap aja kan, enak tuh dilihat kalau gini kan. Apalagi kalau malam-malam tuh Bisa bling bling yang pastinya segitu. Kalau bisa ngerawat sih sebenarnya, kalau nggak bisa ya jamuran ini bro. Terus bagian kita lari ke bagian mesinnya. Nah, ini lari ke mesin, pengen tahu kan speknya apa nih? Nah, ini biar Mas Eko kasih tahu bagian mesinnya, speknya apa aja. Nih bagian mesin Pak, bagian mesinnya itu bloknya pakai apa Pak? Black kan salah kan gua kan Untuk blok gua pakai original
dari Yamaha Y4 oversize 100. Y4 oversize 100 itu udah aku dikorek apa belum Pak? Pastinya dikorek. Kalau nggak dikorek kurang gimana gitu deh. Sebenarnya sih kalau original enak, tapi kurang aja sebenarnya. Pasti korek ini ya kan, ya pengen tahu korekannya gimana. Nah lanjut saja ke bagian karbunya Pak. Karbu masih standar, karbu King 3KA dia, tapi udah di remer ukuran 28, ganti pilot jet, main jetnya juga diganti, tapi gua lupa ukurannya berapa sih. Itu udah di remer 28, gimana nggak enak, blok udah di quarter, nah terus karbu udah dimainkan, pilot jet main jet, wah kurang enak gimana itu. Nah untuk bagian membrannya nih, membrannya gimana Pak? Membran gua pakai, ya sekarang barangnya sih udah langka ya, udah langka sih, gua nyari sekarang udah nggak ada. Gua pakai Boyesen bro. Buset, pakai Boyesen, pantesan barangnya mahal bos. Nah terus bagian dalamnya apa, magnetnya pakai apa? Magnet gua pakai kode F11L, itu punya REK kalau nggak salah. Pakai RK. Buset. Itu tarikannya gimana Pak buat motor yang tahun muda? Untuk tarikannya yang pasti mau nyoba. Wah, saya udah nonton videonya itu, aduh, gila itu, lumayan. Nah untuk bagian kalau dalamnya itu bagian kampas koplingnya Pak, kampas koplingnya Pak apa Pak? Kampas kopling, di kampas kopling sih gua pakai campuran di sini ya. Jadi pakai punya L2 Super sama yang 3KA tapi Jepang. Nah mungkin kalian sudah tahu kalau yang L2 Super tapi 3KA Jepang itu rada-rada susah nyarinya, itu mahal juga itu sekarang. Itu nyarinya di mana itu Pak? Nyarinya ya muter-muter aja, susah itu bro. Ada sih sebenarnya, tapi harganya ya lumayan. Gue nyarinya yang murah, nggak kuat beli yang mahal gua. Tuh kan tahu sendiri kan. Nah sekarang bagian apa ya, bagian headnya udah di squeeze belum? Head udah di squeeze, juga dipapas ya, disesuaikan lah sama ukuran pistonnya biar mantap. Nah untuk pistonnya ya tuh pistonnya pakai apa Pak? Piston pakai ori. Iya masih Yamaha. Masih Yamaha. Nah lagi batuk ya bos ya. Aduh, kita sambil ngopi sama ngerokok dulu Pak. Kopinya dong, seruput-seruputnya. Ngopi lo. Teh. Jadi kata ya, ngopi nyambi udut lur. Itu sih Dewa Tua. Merek Dewa. Iya. Oh iya Pak, saya lupa lagi Pak. Biar kenceng gimana sih Pak? Apa namanya RX-nya? RX itu standar aja udah kenceng ya sebenarnya. Jadi standar kenceng orang itu kan beda-beda. Setiap orang itu standar kencengnya beda-beda. Belum tentu lu pakai motor gua bisa kenceng, atau gua pakai motor orang yang wow udah larinya kenceng, gua juga bisa pakai dia. Nggak bisa begitu. Jadi ya taulah karakter masing-masing, lu maunya gimana, mau style gimana, mau cepat di atas apa yang di bawahnya galak. Itu setiap orang karakternya beda-beda, nggak bisa kita samain.
Nah, untuk apa namanya, tadi kan saya lupa lagi nih, ini korekan harian apa spesial nih Pak? Untuk ini korekan masih korekan harian, soalnya apa, ini motor harian. Tiap hari gua buat berangkat kerja, pulang kerja kemana-mana ya gua pakai ini, nggak ada motor lagi sih gua. Bener-bener ini motor ereking buat ini apa namanya, buat usaha, buat koleksi juga, buat wah apa sih, ini bener-bener spesial ini. Nah, terus ini kan udah semua saya kasih tahu untuk penonton. Lanjut lagi, untuk nyeting motor Pak, itu di bengkel mana Pak? Untuk nyeting motor sih dulunya ya, dulu gue itu sempat pindah bengkel kesana kemari nggak ada yang cocok. Nah kebetulan nih sekarang udah cocoknya sama satu bengkel, ada di daerah Mencong Ciledug, namanya Purworejo Jaya Motor. Itu bengkel buat nyeting motor ini sih. Nah, untuk apa namanya, bengkelnya ntar saya kasih di akhir video ya, atau di deskripsi juga ada alamatnya dan nomor HP-nya, bisa ngontak langsung ya kan. Nah, ini kan udah semua saya apa namanya, review, tanya-tanya sama pemilik ereking di belakang saya ini. Nah, kalau pengen tahu kelanjutannya video apa tentang motor ereking ini, langsung saja tonton di channel YouTube Mas Eko Motovlog 146. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Hidupin tombolnya, loncengnya hidupin. dan juga jangan lupa tonton channel saya ini, Rahmat 145 Official.